kalau boleh tahu kapan terakhir kali kena banjir dan sudah berapa kali kena banjir, Kak? Kali kena banjir itu tanggal 13 Februari dan itu banjir pertama saya alami selama saya tinggal di Makassar. Banjirnya itu setinggi lutut atau di bawah? Seperti itu. Pernah Ki alami sakit selama terkena banjir? Ya, pernah. Asli, Kak. Biasa. Emang berapa hari itu? Demam gitu. Kira 2 hari Kita bawa ke rumah sakit atau di rumah aja, Ki? di rumah aja. Kenapa tidak ke rumah sakit? Kebetulan kan itu hari kondisi banjirnya di depan, tidak ada akses jalan. Ada BPJS? Nah, waktu sakit kita apa penanganan pertama, Kak? Langsung minum obat atau apa gitu? Minum obat, Apa itu minum? paracetamol. Maksudnya kayak mempan gitu obat langsung Ki atau minum? Kira-kira 2 hari lah baru sembuh. 2 hari. Nah, Baik, Kak, itu saja. Kak, mungkin ada yang dan terima kasih atas waktunya. Halo adik-adik. Halo. Bisa minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Bisa. Ini adik-adik namanya siapa satu-satu dulu? Ridho, Kalau kita? Iqbal, Kita. Rizky. Oh, Ridho, Iqbal, sama Rizky. Oh iya, perkenalkan kakak-kakak ini dari Stik Stella Maris, dari kampusnya kakak. Disuruh bikin video wawancara adik-adik. Apakah adik-adik bersedia atau tidak? Bersedia. Bersedia. Oh iya. Kalau boleh tahu, adik bertiga ini tinggalnya di mana? Di Mama Yamin. Di mana? Mama Yamin. Muhammad Yamin. Iya, Kalau adik sama juga? sama. Sama, semuanya sama-sama. Iya. Semuanya bersama satu rumah semua kah? Tidak, tetangga. Oh, tetangga. Oh, tinggalnya sama orang tua atau sama keluarga lain, misalnya om atau tante? Orang tua. Sama orang tua. Kakak tiga-tiganya sama orang Iya. tua. Lihat kan kakak lihat ini ada badannya adik-adik kayak dicet-cet begitu. Terus kalau siang-siang itu biasa kayak kepanasan, kayak cari begitu kayak apa namanya, orang tuanya ini adik tahu begini, adiknya kerja ini Iya, tahu. tahu. Kan biasa ini adik-adik kayak cari nafkah ya. Cari nafkah itu kayak pergi panas-panas begitu atau hujan-hujan. Kira-kira biasa adik-adik ini pernah sakit atau tidak? Pernah. Iya. Kira-kira sakit apa? Demam. Sakit kepala. Oh, sakit kepala sama demam. Iya. Kalau demamnya itu biasa kira-kira berapa hari baru sembuh? 3 hari. Ya? 3 hari. 3 hari baru sembuh. Iya. Terus kalau demam begitu dibelikan obat sama orang tua atau bagaimana? Belikan sama orang tua. Tidak ke rumah sakit? Tidak. Tidak. Kenapa tidak ke rumah sakit? Kan tidak ada uang kan? Tidak ada uangnya, tidak ada BPJS-nya kah? Tidak ada. Tidak pakai BPJS? Terus kalau sakit bekerja atau istirahat di rumah? Istirahat. Ada yang gantikan kerja? Ada. Siapa? Saya enggak ada. Tidak ada, adik saja. Saya tidak. Ada. Siapa yang bantu? Adikku saya. Adikmu? Iya. Kita? Kakakku. Kakak Begini juga? kerja begini juga. Iya. Ganti-gantian. Terus kalau di rumah punya berapa saudara? 4, Kak. Empat saudara. Iya. Kalau adiknya satu? 8. 8 bersaudara. Iya. 8 bersaudara. Adik paling kecil Tidak. atau ada lagi adiknya? Ada lagi adikku 5 paling Oh, adik tak 5. Oh, kalau kita umur berapa? Iya. Umur berapa mungkin? 12. Umur 12. 12 tahun. Sekolah ini adik-adiknya semua? Iya, atau enggak? sekolah. Sekolah di mana? Berapa? Saya kelas 3 SMP. SMP. Kelas berapa? 4 SD. Kalau kita? Kelas 6. Kelas 6. Oh, beda
beda-beda sekolah semua di. Iya. Tapi Tapi tetangga. ini sama aja ini. Oh sama Jini. Iya. Jadi ini kalau selesai sekolah baru kerja kayak begini. Iya. Iya. Dari jam berapa kerjanya biasa? Kita biasa jam 3 di Jam 3 dari jam 3 sore sampai jam berapa? sore di keluar pulang jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya, saya jam 10 baru pulang. Kira-kira kalau satu hari itu berapa kali berapa kayak didapat begitu paling Berapa banyak? pendapatannya didapat? 80 paling Tapi banyak. saya 90 aja. Mulai tahun dua. Kalau kita Sama aja. sama Ji. Oh, ada yang 80, ada yang 90. Kalau ini pekerjaannya kayak kemauan sendiri atau kayak disuruh orang tuanya? Saya kemauan. Kemauan sendiri. Iya. Kalau misalnya dapat uang itu kira-kira uangnya dikasih apa? Kasih orang tua. Kasih orang tua semua? Iya. Iya. Nggak pakai jajan. Pakai. Tidak, tak biasa 5.000 di komben. Oh, 5.000. Iya. Terus orang tua kerja apa? Iya, jaga dekor di rumah. Jaga adik. Iya. Sama juga ini. Dua-duanya orang tua jaga adik. Iya. Baik adik, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kakak semua hari ini ya. Jika ada kalau ada salah-salah katanya kakak mohon dimaafkan nah. Iya. Puasa gini semua kak? Iya. Puasa? Puasa, Ji. Sudah buka? Sudah. Sudah buka? Makan apa? Iya. Jadi jajan. Beli jajan sama minum. Oh iya. Sebentar ada kakak kasih sedikit nah. Bingkisan sedikit. Makasih nah dek. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Nah, teman-teman, pasti teman-teman sudah melihat hasil presentasi dan video yang telah teman kelompok paparkan. Nah, jadi teman-teman, populasi rentan itu adalah suatu kelompok yang berisiko mengalami masalah. Nah, contoh masalah kesehatan itu juga seperti masalah kesehatan fisik, kesehatan mental. Nah, kemudian mereka juga bisa mengalami masalah kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kalau kesehatan fisiknya itu yang seperti apa ya? Kesehatan fisiknya itu mungkin seperti terkena flu, kemudian bisa terkena diare. Nah, di sini kami juga mendapatkan satu korban banjir dan gejala-gejalanya. Iya. Di mana ini merupakan salah satu populasi kategori populasi rentan ya. Iya. Jadi memang kalau populasi rentan itu adalah mereka yang mempunyai masa-masa sulit dalam hidupnya. Ya, contohnya Kak Gerson ini yang merupakan satu korban banjirnya kami. Jadi Kak Gerson ini kebetulan dia karena mengalami kebanjiran, kemudian dia kecapean sehingga menyebabkan Kak Gerson ini mengalami flu. Ya, itu kami anggap bahwa kemungkinan dia flu itu dikarenakan dia kecapean untuk mengurusi banjirnya ya. Mungkin karena lagi cuaca juga. Iya, kalau banjir pasti cuacanya buruk ya rumah. Nah, kemudian anak jalanan juga ini mereka itu katanya lebih banyak menghabiskan waktu di jalanannya mereka ya. Karena katanya mereka itu lagi mencari pundi-pundi dia, Katanya untuk membantu orang tuanya. Nah, terus mereka juga ini seringkali sakit katanya seperti demam, kemudian flu, kemudian juga sakit kepala. Sakit kepala, kira kita saja yang bisa sakit kepala. Kita kecil, bukan cuma kita yang kerja proposal yang bisa sakit kepala ya. Nah, dari hasil wawancara kami mendapatkan bahwa memang kedua pihak tersebut memilih untuk tidak ke rumah sakit ketika mereka sedang sakit. Contohnya Kak Gerson yang mengalami banjir, katanya banjir itu merambat sampai ke jalan raya sehingga dia tidak memungkinkan untuk pergi ke rumah sakit. Nah, dia memilih untuk membeli obat di apotik dan beristirahat di rumah. Lah, tapi kan bisa ke apotik Pak. Ya, kita positive thinking, siapa tahu rumahnya dekat dengan apotik dan dia bisa jaga. Betul. Nah, kemudian untuk anak jalanan ini katanya dia itu tidak memiliki cukup uang. Waduh. Jadi mereka itu susah mau ke apotek ke puskesmas karena mereka juga kan masih anak-anak, jadi mereka masih belum tahu yang seperti itu. Ya, apalagi saya dengar katanya ada yang bersaudara sampai 8 orang gitu ya. Betul. Jadi memang finansial itu merupakan salah satu hal yang membuat kita tidak bisa ke rumah sakit. Nah, jadi mereka terpaksa harus beristirahat teman-teman di rumahnya. Jadi mereka itu beristirahat di rumah sampai sembuh saja. Ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang ya tidak semua orang itu bisa ke rumah sakit. Masalah finansial, keadaan sekitar itu bisa menyebabkan kita untuk tidak pergi ke rumah sakit. Namun hal tadi itu masih memungkinkan apabila kita sakitnya itu yang ringan-ringan saja. Betul, seperti itu. Ya,
itu masih bisa diatasi di rumah tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman suatu saat nanti mungkin amit-amit ya teman-teman mengalami musibah, teman-teman mungkin bisa langsung ke rumah sakit saja. Sekian dari kami. Terus kalau Aka sakit lalu minum obat ya Bahkan bersaudara. Adik paling kecil. Cerita dulu. Itu serius tapi kan Oh. serius. Bah, Kenapa nggak boleh orang serius? kok gini?